Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan gua mau membahas IPCC karena kemarin kita sudah membahas Tesla, kemudian BYD sama Astra. Nah, kemudian di kolom komentar itu ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan nanti BYD jadi masuk ke Indonesia, penjualannya meningkat, maka IPCC akan kebanjiran cuan dong. Kalau untuk jangka panjang, bisa iya. Tapi untuk saat ini, kalau misalkan lu menanyakan, Bang, di kuartal 4 2023 bagaimana? Kuartal 1 2024 bagaimana? Kuartal 2 2024 bagaimana? IPCC belum akan mendapatkan dampak yang signifikan. Karena yang masuk ke Indonesia melalui IPCC itu dari BYD baru 158 unit. Jadi sebenarnya ya BYD masih ngecek-ngecek ombak lah. Nah, lu jangan langsung telan mentah-mentah berita yang menggembar-gemborkan bahwa IPCC ini nanti akan kecipratan cuan, kemudian nanti IPS-nya akan bagus, labanya akan naik. Kalau misalkan kita lihat datanya, ya nggak sesignifikan itu, guys. Jadi lu harus paham bahwa ada loh sebuah saham yang naik karena banyak yang membicarakan. Karena masifnya sebuah berita, banyak berita yang membicarakan bahwa IPCC ini akan naik signifikan labanya karena ada BYD. Padahal kalau kita lihat per kuartal itu belum memberikan dampak yang signifikan. Dia baru 158 unit yang masuk. Nah, ini adalah penjualan mobil di Indonesia dari pabrik ke dealer. Jadi kalau kita lihat datanya, ini stagnan guys. Nih, stagnan. Hanya di angka 1 juta, 1 juta. Nah, terakhir nih, misalkan di tahun 2022, 1 juta unit ya. Astra sendiri itu pangsa pasarnya 55%-an. Di atas 50%. Artinya si Astra itu berhasil menjual 550-an ribu unit. Nah, lu kebayang ya. Jadi, begitu kira-kira gambaran industri penjualan mobil di Indonesia. Kemudian, kalau kita melihat grafiknya, si IPCC ini pernah di angka 1.600, sekarang di angka 695. Pertanyaannya kan begini, Bang, bisa nggak nanti IPCC balik ke sini? Gitu, pertanyaan pertama misalkan. Kemudian pertanyaan kedua, Bang, kalau misalkan penjualan mobil segini-segini aja, stagnan-stagnan aja, maka IPCC nanti labanya stabil-stabil aja dong. Seperti itu dong. Nah, begini guys. Kita memang mengetahui bahwa IPCC itu hanya mobil dan motor. Padahal enggak. IPCC juga menerima bongkar muat, alat berat, motor, betul. Kemudian bus, kemudian truk. Dan kita lihat, coba lu lihat per kuartal. Ini ada tarif dari IPCC ini alat berat memang yang paling tinggi guys tuh. Bisa 3 juta, bisa 2,6 juta, bus berapa 1,9. Kemudian mobil. Jadi, kalau lo perhatikan, IPCC bagus. Mulai di mana? Di kuartal 4 tahun 2021, guys. Coba lo perhatikan per kuartal IPS-nya. IPCC itu mulai bagus di kuartal 4 tahun 2021. Sampai saat ini, yang mana industri pertambangan, baik itu batu bara, kemudian komoditas juga lagi ramai pada tahun 2022 sehingga IPCC ini ikut kecipratan cuan seperti itu guys. Jadi kalau misalkan lu bisa lihat datanya, paling enggak dalam tahun 2022 itu kalau gua nggak salah ya, nanti lu bisa koreksi. Kalau lagi rame, itu bisa lo bongkar muat alat berat kayak eskavator itu sekitar 15.000 unit. Bayangkan, gede guys. Nah, dari sini nih mulai nih tuh. Balik lagi ke IPCC-nya. Sekarang, kalau misalkan kita lihat, IPS-nya masih tinggi. Proyeksi ke depannya bagaimana? Nah, dulu di tahun 2019, IPCC itu pernah mencapai angka segini, 1.000. Bisa nggak balik lagi? Di tahun 2019, itu laba bersihnya 135 miliar, guys. Dengan pendapatan operasi 500 miliar. Sekarang sudah melebihi kinerja tahun 2019. Seperti itu. Bisa nggak? Ya, kita jangan lihat ke sahamnya apakah bisa balik ke sini dulu atau enggak. Tapi kita lihat prospeknya. Sekarang, kalau misalkan memang nanti BYD bisa masuk ke Indonesia dan bisa
meningkatkan volume bongkar muat di pelabuhan, memang ada potensi si IPCC itu labanya akan naik. Hanya saja kita juga perlu mengetahui guys bahwa sudah tidak terlalu ramai untuk komoditas itu sendiri di kuartal 4 tahun 2023. Bahkan di tahun 2024 untuk proyeksi komoditas itu tidak terlalu besar. Makanya kalau misalkan lu mau membeli saham IPCC, baiknya lu melihat dahulu EPS kuartal 4 2023 nanti bagaimana. Seperti itu guys. Nah, kemudian ini satu lagi yang perlu diingat. Berarti kalau begitu, bergantung dong sama komoditas. Bergantung dong dengan nanti industri mobil, industri otomotif yang ada di Indonesia. Jangan salah. Tadi gua katakan bahwa IPCC ini adalah perusahaan jasa. Makanya kalau lu lihat margin of safety-nya guys nih, net profit margin-nya, sorry, bukan margin of safety ya, tapi net profit margin-nya dia gede guys. Jadi kalau misalkan pendapatannya 5 miliar, dia bisa dapat sekitar 140-an. Itu termasuk gede. Lu lihat kalau perusahaan-perusahaan yang biasanya bergerak di bidang jasa, net profit margin-nya tuh gede. Nah, jadi IPCC selain bisa meningkatkan volume bongkar muat di pelabuhan, selain kecipratan dengan adanya industri pertambangan, industri komoditas, kenaikannya, IPCC sebenarnya kalau misalkan mau menjaga net profit marginnya, dia bisa meningkatkan apa? Tarif guys. Itu enaknya bisnis jasa. Itu enaknya bisnis bongkar muat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau lihat apakah prospek IPCC ke depannya bagus, menarik sebenarnya. Karena kinerja di tahun 2023 sudah melebihi tahun 2019, di mana waktu itu harga sahamnya di angka 1000-an. Sekarang masih di angka 695. Plus IPCC itu rutin membagikan dividen, payout rasio setidaknya 70%. Maka kalau misalkan lu mau beli sekarang, cicil silahkan. Tapi ini bukan ajakan jual beli ya, karena mau bagaimanapun lu beli kalau perusahaan yang membagikan dividen rutin itu masih tergolong bagus. Bagus lah, bukan tergolong bagus tapi bagus. Nah, sambil melihat perkembangannya di kuartal 4 tahun 2023, IPCC apakah masih berpotensi menyamai EPS kuartal 3 tahun 2023? Kan kuartal 3 2023 gede guys, dia sampai 35 perak per lembar. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laba IPCC dari tahun 2021 akhir sampai sekarang besar. Sampai sekarang besar. Dan kita masih bisa melihat ke depannya IPCC ini prospeknya menurutku masih bagus. Masih oke dan masih layak untuk dikoleksi. Paling itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.